tadi sudah berbicara terkait itu ya, potensi dan lain semacamnya. Nah, sekarang ini juga kalau di masa liburan, biasanya kan santri gak hanya pulang terus tidur saja kan. Pasti ada beberapa apa ya, walaupun bukan tugas formal dari pesantren, tapi itu menjadi tuntutan bagi dirinya sendiri untuk mengeksplorasi apa yang dia peroleh ketika dia mondok, walaupun baru 1 tahun, baru beberapa bulan. Itu pasti beda rasanya ketika sudah pulang ke rumahnya. Pasti ada hal yang berbeda lah, yang menuntut dirinya untuk bisa berbuat lebih. Nah, pastinya kan itu juga nanti berhadapan dengan beberapa hal yang ini bisa diserkan lah oleh Neng Lua. Apa sih yang biasanya menjadi apa ya, yang menjadi potensi yang bisa disampaikan oleh santri, yang bisa dilakukan oleh santri ketika masa-masa liburan terutama. Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Em, Sebelumnya, terima kasih ya, Bu. Em, Begini ya, teman-teman. Kalau kalau saya boleh flashback ya, dulu pas zaman saya nyantri, dan saya melihat pada zaman sekarang, ya gimana teman-teman itu, sebetulnya teman-teman santri itu eh, sebenarnya nggak demam ya sama sama digitalisasi, sebenarnya mereka nggak demam gitu. Cuman terkadang eh, menteri itu tidak tahu, kurang paham, atau bahkan tidak mau tahu tentang manfaat dari sebuah digitalisasi. Eh, Sebenarnya kalau dibilang demam enggak, karena ya seperti apa yang sudah dijelaskan tadi oleh teman saya, Suryadi, bahwa memang saat ini udah zamannya anak-anak eh, pegang Android, udah zamannya anak-anak main gadget, main internet dan sebagainya. Itu sudah zamannya sekarang gitu. Jadi eh, kita memang nggak usah lagi, sebetulnya untuk saat ini ya nggak perlu diajarkan lagi digitalisasi itu apa gitu. Mungkin orang-orang apalagi santri gitu, apalagi santri gue merasa mereka udah nggak demam lagi sama yang namanya gadget, sama yang namanya Android, sama yang namanya internet. Apalagi sekarang banyak sekali platform-platform yang dengan mudah untuk diprogram. Ya kayak Facebook, kemudian Instagram dan sebagainya. Gitu. Kan begini teman-teman, untuk teman-teman, untuk saudara sekalian yang sedang ngomong dan untuk teman-teman semua, eh, mungkin kita juga perlu tahu ya, mungkin juga kita perlu tahu, kita juga open mind untuk bisa mengambil eh, kebermanfaatan dari adanya digitalisasi ini. Jadi biar tidak kemudian dipakai untuk hal-hal yang bermanfaat aja, misalnya contoh kecil aja, kita sering main Nah, WA, kita sering main si WA, Neng, sementara hal yang kita kok upload, suaranya kok hal itu yang ya, kita upload, putus-putus. Iya enggak, Suryadi? oh, betul-betul. Suaranya Aman, gua aman, putus-putus enggak? Aman. aman dia. Ya, cuman agak ngerenger dikit lah. Ada noise-noise Iya, anu sedikit tuh. cuman. Ada Oh ya, noise-nya itu. Ya, dikit cuman. Gak masalah. ada nanti Pakai headset ya? enggak Nah, itu pakai aman. headset. Saya lanjut Oke, dulu mantap ya. tuh. Yo. Nah, contoh kecilnya aja, di WA, biasanya kita main WA. Itu eh, hal-hal yang memang kurang penting sering kita upload, yang kiranya kurang memberikan pendidikan orang-orang itu sering kita upload gitu. Kadang bahkan untuk curhatan gitu yang sering kita upload, dan itu sama sekali tidak
juga bermanfaat. Itu menurut saya untuk apa santri atau teman-teman yang berjiwa santri gitu memberikan hal seperti itu. Karena kalau misalkan memang teman-teman memanfaatkan waktu pulang kalian, waktu liburan kalian untuk hal-hal yang baik-kebaikan gitu. Ya harusnya itu betul-betul dimanfaatkan dengan baik. Karena memang saat ini mungkin yang banyak dimainkan adalah platformnya WA sama Facebook. Kalau untuk yang lain mungkin tidak begitu signifikan. Jadi memang perlu ya, itu untuk bisa ditulis ya. Apa kiranya teman yang menafas untuk di-share gitu. Untuk di-share. Kemudian teman-teman, kalau tadi ditanya oleh saudara kita bahwa apa sih sebetulnya yang mempotensi santri untuk bisa minimal di digitalisasi, itu memang sebetulnya kita, kalau saya pribadi dulu memang tidak pernah diajarkan masalah hal begini di pondok. Atau adakah dari kalian yang memang diajarkan masalah digitalisasi lah di pondok? Jadi kalau saya dulu memang betul-betul awam, jadi ya nggak tahu mas untuk perihal gitu, apalagi memang belum punya gadget saat itu gitu. Nah, ini kan sudah zamannya ada semua, terus potensinya ya tadi itu kita sekalipun memang belum pernah belajar di pondok itu, belum pernah diajarkan hal begituan, cuman kita juga harus open mind terhadap hal itu. Kita harus mengetahui bahwa lingkungan saat ini sudah berbeda dengan lingkungan yang kalian alami saat ini, sudah sangat berubah, sudah sangat berkembang, sehingga kita harus mengikuti perkembangan zaman itu. Makanya saya bilang bahwa sebetulnya begini teman-teman, pendidikan itu nggak harus kita kuliah, nggak harus kita mondok, nggak harus, maksudnya jangan cuman di satu label sekolah aja gitu, jangan cuma di satu label sekolah aja, di satu pendidikan, di itu pendidikan saja. Jadi mau dimanapun kita sekolah, inti dari kita belajar adalah kita harus tahu kondisinya seperti apa dan peluangnya seperti apa. Karena memang inti dari kita belajar itu kan kita mengasah pola pikir kita juga gitu. Kita mengasah pola pikir kita juga, itu disinergikan dengan kondisi lingkungan yang ada gitu. Akhirnya saya menyampaikan bahwa ya tidak juga hal ini juga menuntut kepada semua santri yang saya harap juga mereka bisa mengikuti perkembangan zaman gitu. Sekalipun memang mungkin ada di sini teman-teman audiens yang pondoknya sama kayak saya, yang klasik banget, luar biasa klasiknya, itu tidak menutup kemungkinan hal itu memang harus dipelajari gitu. Jangan melulu di Facebook, jangan melulu upload foto yang maksud saya tuh yang cuman selfie doang, bukan tanpa faedah gitu ya, tanpa faedah, ini hikmahnya dan lain sebagainya gitu. Gitu ya, saya rasa begitu dulu, nanti biar disambung oleh Pemandu. Terima kasih. Jadi kalau teman-teman tadi mendengar dari pemaparan kedua teman saya ini, sebenarnya dari kedua orang ini memiliki latar belakang yang sama. Dalam artian, ya kebetulan saya juga kenal mereka berdua ya. Mereka berdua ini dulu sangat awam ke dunia digitalisasi terutama. Nah, cuma sekarang, kalau sudah kayak sekarang, kayak Kak Suryadinya ini, ahli tipografi dan desainer lah, desain grafis. Nah, jadi nanti teman-teman bisa mampirlah ke IG-nya, apa namanya, sryd.id. Sulit banget namanya. Nah, itu akronim. Kalau kalau Neng Lua ini, sekarang sudah jadi YouTuber. Jadi kalau dulu kita bertemu langsung, nah sekarang beda, sudah buat konten-konten ya. Jadi silakan mampir nanti di channelnya Mamulatul Nadimah gitu.